Oke, sudah 1 menit. Bisa nggak? Bisa, Dek? Bisa, Kak. Soalnya pernah dikerjain. Soalnya pernah dikerjain. Jadi udah kelihatan gitu. Tias bisa. Kak, tapi aku bingung kenapa VT-nya itu 0 pas dia dilempar ke atas. Oh, coba kita lihat ya. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per second dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan waktu yang diperlukan batu itu mencapai dasar gedung adalah, ya kamu harus tahu dulu bagaimana kira-kira sistem di dalam soal. Ada batu dilemparkan dari sebuah gedung yang tingginya, berarti kan ini tinggi gedungnya ya, tinggi gedungnya itu 80 meter. Dilemparlah dia ke atas. Namanya kalau dilempar ke atas kan pasti ada tinggi maksimum yang bisa dicapainya kan. Nah, nyampelah dia ke atas. Nah, katakanlah di sini titik maksimum yang bisa dicapainya. Nah, setelah dilempar ke atas, apa yang terjadi? Ya bakalan jatuh kan? Jatuhnya ini pasti sampai ke tanah sini. Ya, karena itu yang diminta soal. Berapa waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedungnya? Berarti di sini ada 2 gerakan yang harus kita tinjau. Gerakannya apa aja, Kak? Misalkan kalau kita bagi-bagi, kita anggaplah misalkan ini titiknya titik A waktu dia dilempar. Kemudian ini titiknya titik B, kemudian ini titiknya titik C. Nah, gerak yang pertama adalah gerak dari A ke B. Gerak A ke B itu jenis geraknya apa, Di? Gerak vertikal dilempar ke atas. Gitu kan? Nah, tadi kakak sudah jelaskan, ketika benda kamu lemparkan ke atas, ini kan titik maksimum yang bisa dicapai oleh benda kan? Nah, ketika benda mencapai titik maksimumnya atau ketinggian maksimumnya, berapa kecepatannya? 0. Makanya di sini nilai VB-nya itu sama dengan 0. Karena itu ingat ya, ketika benda mencapai ketinggian maksimumnya, pasti ketinggian di puncak itu, ketinggian maksimum itu pasti sama dengan 0. Makanya di situ jadinya 0, deh. Paham? Ngerti, Kak. Ngerti. Tadi kecepatan di A berapa sih? Kecepatan pelemparannya ada kan 30 meter per second kan? Ah, ya sudah. Nah, kita cari, apa dulu kita cari? T-nya dulu. Pakai rumus apa? VT sama dengan V0 plus atau min? Dari A ke B itu naik atau turun? Yes. Melawan gravitasi kita pakai min ya. Min G. Naik. Ya. Berarti kecepatan awalnya di A, kecepatan akhirnya di B. Kecepatan akhir di B itu tadi sama dengan 0. Nah, kecepatan awal di A itu tadi 30 sama dengan G-nya kita anggap 10. Kita kali dengan T, berarti dapatlah bahwa T-nya itu sama dengan 3 second. Dah. Udahlah sampai situ dulu. Ya kan? Nah, kita cari lagi berapa T dari B ke C. Oke. Nah, bagaimana cara mencari T dari B ke C? Kita tinjau. B ke C. Berarti awalnya di B, akhirnya di C. Gitu ya, Dek? Nah, kita pakai yang mana? Pakai rumus yang mana? Rumus pertama, kedua, atau ketiga? Kalau pakai rumus yang pertama, kan kita butuh nilai VT. Ada nggak nilai VT-nya? VT itu berarti V waktu di C. Ada nggak nilai VT-nya? Nggak ada. Oke, kita coba pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu H sama dengan V0 kali T. Karena dia ke bawah berarti pakai plus. Plus setengah
GT kuadrat. Tapi pertanyaannya, ada nggak nilai H-nya, ketinggian dari B ke C? Ada nggak, Dik? Nggak ada. Terus gimana dong? Kita harus cari dulu ketinggian dari ketinggian B ke C itu kan sama dengan berapa ketinggian dari A ke B tambah ketinggian dari AC, gitu kan, Dek, kan? Berarti ketinggian dari sini ke sini ditambah ketinggian dari sini sampai sini, kan? Nah, oke. Ketinggian dari sini ke sini udah jelas 80. Berarti ketinggian dari A ke B-nya dulu kita cari. Pakai rumus yang mana? Kita carilah pakai rumus H biasa. Apa rumus H biasa, Dik? H sama dengan V0 kali T. Gitu? Boleh? Boleh ya. Kemudian karena dia melawan gravitasi berarti min setengah GT kuadrat. Tadi kan T-nya sudah kita dapat ya. Berarti H sama dengan V0-nya tadi 30. T-nya 3 dikurang setengah kali 10 kali 3 kuadrat berarti 9. Maka ini kamu coret, berarti di sini jadinya 5. Berarti berapa ini jadinya? H sama dengan 90 dikurang, berapa itu, Dek? 5 kali 9 berarti 45, gitu ya? Itu ditambah atau dikurang ya? Dikurang. Itu nyari yang HAB kan ya, Kak? HAB, iya. A ke B kan melawan gravitasi. Oh, iya. Melawan gravitasi berarti kan di sini harus kita pakai tanda kurang. Jadi ya, bisa. Maka H-nya, kenapa, Dik? Kalau misalkan diumpamainnya kayak HBA itu nggak bisa ya, Kak? Atau sama aja? HBA berarti kecepatan awalnya B, kecepatan akhirnya A. Berarti yang di B-nya Berarti V0-nya nanti jadi harusnya sini 0. Oh iya. Bisa aja. Oh iya. Karena dari B ya, Kak? Karena dia kalau misalnya kita anggap BA berarti awalnya di B, akhirnya di A. Oh iya iya. Bisa deh, Bu. Nah, coba ini jadinya berapa H-nya, Di? 45 kan? Cocok ini, Di, perhitungan kita. Maka dengan kata lain, H dari B ke C sama dengan, ini kan dari A ke B kan? Tadi 45 ditambah dengan 80, berarti H totalnya 125 jadinya ya? Cocok? 125 jadinya, Di? Iya, Kak. Oke, berarti maka apa sih yang mau kita cari tadi? T-nya ya. Oke, berarti kita pakai rumus HBC. Apa tadi rumus H-nya, Dik? Kita pakai lagi. Sama dengan V0 kali T. Dia sekarang turun ke bawah kan? B ke C itu turun ke bawah. Berarti sini kita kasih tanda plus. Plus setengah GT kuadrat. Nah, HBC-nya berapa totalnya? 125. Sama dengan berapa V0-nya di B? Berarti kan BC V0-nya di B, VT-nya di C. Berapa V0-nya di B? Enggak ada kan? Berarti 0 kali T, berarti sini 0. Tambah setengah kali 10 kali T kuadrat. Berarti ini kali ke sini, 250 sama dengan 10 T kuadrat. Berarti dengan demikian dapatlah bahwa T-nya sama dengan, ini kan habis ya, akar 25, berarti 5 second. Dah, yang ditanya apa sih, Dik? Berapa waktu yang dibutuhkannya sejak dia dilempar sampai jatuh ke tanah? Berarti T totalnya. Maka T totalnya itu sama dengan berapa T-nya dari A ke B ditambah T-nya dari B ke C. T-nya dari A ke B itu tadi sama dengan 3 second, ditambah T dari BC-nya itu adalah 5 second. Berarti T totalnya adalah 8 second. Bisa, Dekku? Paham? Bisa nggak? Paham, Kak. Oke, good sekali. Panjang nggak caranya ini, Dek?
Lumayan kan? Lumayan, Kak. Kira-kira kalau misalnya mengerjakan ini dengan tempo waktu 1 menit memungkinkan nggak ya? Enggak sih kayaknya kalau aku. Aku juga enggak sih, Kak. Kayaknya enggak. Mungkin kali. Enggak Tapi mungkin. emang ini harus satu-satu ya, Kak, nyarinya. Harus. Iya, kayaknya. Nih. Mau tahu nggak cara cepat mengerjakan ini? Mau dong, Kak. Mau banget Kak. dong, Kak. Udah, ini boleh Kakak hapus. Boleh, Kak. Nah, Kak. ini kan pakai 2 cara ya. Kita pakai step by step-nya kan. Kita tinjau si AB dulu, baru kita tinjau si BC-nya dulu. Langsung kita pakai satu cara aja. Nggak usah panjang-panjang seperti ini ya. Udah Kakak hapus ya. Iya, Kak. Ya, Kak. Nah. Nah, untuk mengerjakan pakai cara 1 step saja, Kakak mau jelaskan ulang rumus yang tadi, rumus GLBB yang tadi. Tadi rumus GLBB itu VT sama dengan V0 plus minus AT atau GT, gitu ya, Dik ya? Nah, karena ini gerak vertikal, berarti kita pakai ini. Nah, untuk mengerjakan pakai rumus yang ini kamu kasih tanda plus minus di sini, Dik ya? Plus minus V0, di sini juga plus minus GT. Kak, kenapa pakai plus minus, Kak? Nah, kapan kamu pakai plus? Plus kamu pakai kalau dia bergeraknya ke atas. Ya. Sedangkan minus kamu pakai kalau dia bergerak ke bawah. Tanda plus minus di G udah tahu lah tadi ya. Searah gravitasi pakai plus G, berlawanan gravitasi pakai minus G. Rumus yang kedua, rumus H. H sama dengan. Kalau dia punya ketinggian mula-mula, maka di sini kamu tulis H0. Ya, H0. Sebenarnya rumus H itu memang harus ada H0-nya sih dia. Jadi kalau dia dilempar pada ketinggian tertentu, berarti kamu pasti dia sudah punya H mula-mulanya. H0 plus minus, apa tadi rumus H? H sama dengan V0 kali T kan? Plus minus V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Pakai 2 rumus ini aja kamu pakai. Ini ketinggian mula-mula namanya. Atau ketinggian awal. Ya, jadi sebenarnya sama aja dengan rumus yang tadi, sama kan? Tapi di sini tandanya plus minus di sini. Ini hati-hati aja. Dah, posisi awalnya itu kan bergeraknya dari A enggak sih? Bergerak dari A, di A dia sudah punya ketinggian enggak? Sudah punya ketinggian kan? Berarti H0-nya itu samalah dengan 80 meter. Benar, Dek? Benar, Pak. Dia dilempar ke atas, berarti V0-nya itu positif. Benar ya? Dilempar ke atas kan, Dek? Ya. Oke, atau di sini Kakak tulis plus G lah. Plus G, plus V0. Tapi G-nya harus minus G. Karena dia melawan gravitasi kan? Bisa, Dekku? Bisa, Kak. Bisa ya, oke. Dilemparkan dari sini, posisi akhirnya di mana, Dek? Di lantai. Di lantai. Kalau di lantai, berapa ketinggian di lantai, Dek? Gimana, Kak? Kalau di lantai, berapa ketinggiannya dari tanah? Ya, sama. 0 berarti. Ya, nggak ada. Ya, tinggi. ini berarti awalnya, berarti kalau akhirnya ketinggiannya sama dengan 0. Bisa? Jadi yang kita perhatikan, lihat awalnya di mana, akhirnya di mana. Cukup itu aja. Awalnya ditembakkan dari ketinggian mula-mula, berarti dia punya H0. Kemudian dia tanya berapa waktunya sampai dia jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah berarti berapa ketinggian akhirnya? H ini kan ketinggian akhirnya pada saat T sekian kan? T yang ditanya kan? Nah, berarti H akhirnya kita anggap benar, baru kita masukkan ke rumus ini aja. H
sama dengan H0, karena dia ke atas berarti plus V0 kali T, karena dia dilempar ke atas berarti jadi min setengah GT kuadrat. Posisi akhir di tanah berarti ketinggian akhirnya 0, H awal mula-mula itu 80, tambah V0-nya tadi waktu dilempar 30, T-nya yang ditanya, dikurang setengah kali 10 kali T kuadrat. Berarti kan ini jadinya 5. Jadi, geser ke kiri semua yuk. Kalau kita geser ke kiri semua jadinya berapa nih? 5T kuadrat dikurang 30T dikurang 80 sama dengan 0. Paham dia? Kita bagi 5 yuk. T kuadrat dikurang 6T dikurang berapa nih kalau bagi 5 deh? 16. 16 nggak sih? Iya, Kak. Iya, Kak. Sama dengan 0. Kira-kira ada nggak akar-akarnya yang seperti ini? Min 8 plus 2. 8? Iya, Min 8 8 plus 2 jadinya ya? Ini Iya. min 8, ini plus 2. Cocok, Dek? Iya, Kak. Berarti ini yang kita ambil berapa? Ini T sama dengan 8, yang ini T sama dengan minus 2. Karena waktu itu tidak punya negatif, maka kita ambil T-nya itu sama dengan 8. Selesai. Jadi intinya kita tinggal ngeliatin tinggi awal dilempar sama pas dia mendaratnya itu ya, Kak? Maunya itu dia bergeraknya kan di sini kan kalau dia bilang H ini apa sih? Tinggi akhirnya atau posisi akhirnya ketika T yang diminta. T yang diminta itu T apa sih? Awalnya dilempar di mana? Akhirnya itu waktu di tanah. Berarti waktu dia di tanah ketinggian akhirnya berapa? 0. Paham? Paham. Paham. Itu aja ya, Dik, ya. Jadi cukup pakai ini aja. Jadi kalau kalian sudah tahu perjanjian-perjanjiannya ini, ya udah dengan ini aja kalian gunakan. Lebih simpel daripada yang tadi. Jadi aku udah gitu sih, Kak. Terus kayak bingung di faktorinnya, terus Kakak udah nanya, udah selesai belum? Terus aku panik. Jadi ya udah. Gimana nanti waktu UTBK? Memang nggak ditanya sih, tapi tiba-tiba ya waktu udah habis gitu. Jadi latihan ya, harus latihan mulai dari sekarang bagaimana cara mengerjakan soal dengan cepat. Berpikir cepat. Makanya kalau HOTS itu high order thinking skill, berarti kamu memang harus dituntut berpikir cepat, mengerjakan cepat. Tapi harus benar gitu loh.